Di jantung Pulau Jawa, berdiri satu gunung yang tak tinggi, tapi dijuluki Paku Bumi, karena diyakini menancap dan mengunci dunia gaib dari seluruh penjuru. Gunung itu adalah Gunung Tidar, dan di sanalah, konon, jasad seorang wali besar dimakamkan. Bukan hanya penjaga agama, tapi juga penakluk para jin dan makhluk halus paling liar yang pernah menguasai tanah Jawa. Namanya adalah Syekh Subakir. Syekh Subakir. Ia bukan orang sembarangan. Ia datang dari negeri jauh, Persia. Atas utusan dari khalifah besar untuk menyebarkan Islam di tanah yang masih dipenuhi sihir, pesugihan, dan kekuatan gaib yang mencekam. Saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa, Syekh Subakir tidak langsung berdakwah karena ia tahu tanah ini belum siap menerima cahaya selama masih dikuasai oleh para makhluk halus yang bersemayam di gunung-gunung, laut selatan, hutan keramat, dan tempat-tempat wingit yang tak terhitung jumlahnya. Maka dimulailah misi besar, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk menaklukkan dunia jin. Dikisahkan, Syekh Subakir bersemedi di Gunung Tidar selama berhari-hari, bahkan berminggu, tanpa makan, tanpa bicara, tanpa bergerak. Di tengah kesunyian, ia memanggil para makhluk halus paling kuat, termasuk sosok jin sakti penguasa Jawa, yang dikenal sebagai jin Ifrit Pangeran Setan Merah. Pertarungan terjadi tidak dengan pedang, tapi dengan doa-doa dan ayat-ayat suci yang mengguncang dimensi halus. Dikatakan, Gunung Tidar sempat berguncang hebat, langit gelap, dan bau kemenyan bercampur hujan deras. Tapi akhirnya, by the ancient pact, by the sacred ground, I call forth. Akhirnya, semua jin itu tunduk. Syekh Subakir menanam sebuah rajah besar berupa paku gaib yang menancap di pusat Gunung Tidar. Rajah itu dipercaya mengunci gerbang alam jin dan memisahkan dunia manusia dari gangguan makhluk tak kasat mata. Dan sejak saat itu, tanah Jawa perlahan tenang. Dakwah bisa berjalan, kerajaan Islam mulai berdiri, dan syiar Islam menyebar dari Demak hingga Blambangan. Kini, makam Syekh Subakir dipercaya masih berada di puncak Gunung Tidar. Setiap hari, banyak orang datang untuk berziarah, meminta ketenangan batin, atau kadang mencari ilmu laduni. Tapi ingat, tempat ini bukan tempat sembarangan. Tak semua orang kuat menaiki gunung ini, karena katanya masih ada penjaga gaib yang menguji niat siapapun yang datang. Beberapa orang pernah pingsan, bahkan kesurupan, hanya karena niatnya tak tulus saat naik ke sana. Apakah Syekh Subakir benar-benar ada, atau hanya simbol dari perang spiritual melawan kegelapan? Yang pasti, Gunung Tidar adalah lebih dari sekadar tanah dan batu. Ia adalah paku bumi Jawa dan tempat di mana perang antara terang dan gelap pernah berlangsung dalam waktu yang lama. Di balik kabut yang menggantung di Gunung Tidar, mungkin masih terdengar gema doa-doa dari seorang wali yang tak hanya mengajarkan agama, tapi juga menyelamatkan Jawa dari kegelapan yang tak terlihat. Apakah ini hanya legenda ataukah kenyataan yang disembunyikan oleh waktu dan kabut? Saksikan terus
kisah-kisah lain yang lebih mencekam hanya di Jejak Blitar.